penelitian. Yang kedua, urgensi penelitian. Yang ketiga, manfaat penelitian. Dan yang terakhir, karakteristik penelitian. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian riset. Penelitian disebut juga riset, merupakan terjemahan dari bahasa Inggris atau research, yang merupakan gabungan dari kata re, kembali, dan to search, atau mencari. Atau berasal dari bahasa Prancis, research, yang artinya mencari kembali. Dalam buku yang berjudul Introduction to Research, pengertian penelitian adalah studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Ada beberapa tujuan riset, yaitu salah satunya untuk mengidentifikasi hal baru, memecahkan masalah yang ada, dan menafsirkan sesuatu dan meningkatkan ilmu. Setelah mengenal pengertian riset dan cakupannya, maka perlu diketahui metodenya. Umumnya metode riset terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kedua cara tersebut memiliki karakteristik dan proses pengumpulan data tersendiri. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif berfokus pada data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Sebentar ya. Oke, saya ulangi. Untuk metode kualitatif, itu berfokus pada data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Metode penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar, atau audio, dan analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola, tema, dan interpretasi. Contohnya, penelitian kualitatif seperti wawancara, studi kasus, dan analisis konten. Yang kedua, yaitu metode kuantitatif. Berbeda dengan kualitatif, sistem penelitian kuantitatif berfokus pada data yang dapat diukur secara numerik atau berupa angka. Metode penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan statistik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data. Contoh metode kuantitatif yaitu seperti survei, eksperimen, dan analisis statistik. Yang kedua, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai urgensi penelitian. Urgensi penelitian adalah menunjukkan seberapa pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Oke, saya ulangi. Untuk pembahasan yang kedua yaitu urgensi penelitian. Urgensi penelitian adalah menunjukkan seberapa pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Urgensi penelitian juga dapat digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh penelitian terhadap masyarakat. Oleh karena itu, urgensi dalam sebuah penelitian berwujud solusi terhadap masalah yang sedang terjadi. Berikut beberapa cara menentukan urgensi penelitian, yaitu yang pertama, mengetahui metode penelitian. Cara menentukan urgensi penelitian yang pertama harus mengetahui jenis metode penelitian yang akan dipilih. Ada 3 jenis metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Yang kedua, setelah mengetahui jenis metode penelitian, selanjutnya yaitu menentukan tujuan. Pentingnya tujuan dalam sebuah penelitian akan menjadikan penentu. Ketika peneliti tidak memiliki tujuan, sulit rasanya bisa menjelaskan penelitian yang diharapkan. Yang ketiga, cara menentukan urgensi penelitian yang ketiga yaitu menentukan cara memperoleh data yang pas untuk penelitian. Tentu saja, cara memperoleh data dengan metode penelitian kualitatif berbeda dengan metode penelitian kuantitatif. Misal, ketika ingin menggunakan metode kualitatif, bisa mendapatkan data secara wawancara, observasi, maupun melalui studi pustaka. Sementara, jika menggunakan metode kuantitatif, bisa menggunakan metode eksperimen ataupun survei.
Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Sabrina. Silakan Mbak Sabrina untuk melanjutkan pembahasan. Baik, selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kontribusi penelitian terhadap bidang ilmuwan yang belajar. Juga manfaat budaya atau masyarakat tertentu. Sesuatu yang Anda hasilkan dalam penelitian bisa membawa dampak tertentu terhadap pembaca, terhadap permasalahan penelitian Anda. Dalam penelitian, manfaat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berhubungan dengan perkembangan ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu linguistik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu bahasa, khususnya dalam bidang pragmatik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai studi tentang pelanggaran prinsip kesantunan dan indikator percakapan. Berdasarkan pelanggaran prinsip kesantunan khususnya dalam tuturan yang bersifat komedi. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis merupakan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini oleh peneliti itu sendiri dan pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca mengenai pemahaman dan percakapan di dalam komik berbahasa Jawa ngapak, terutama dalam memahami prinsip kesantunan dan indikator percakapan. Berdasarkan pelanggaran prinsip kesantunan dalam komik Banyumasan dengan cara menganalisis secara langsung tuturan yang ada dalam komik tersebut. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. D. Karakteristik penelitian. Ini ada beberapa karakteristik penelitian. 1. Bersifat sistematis dan logis. Artinya, penelitian dilaksanakan dengan prosedur atau langkah-langkah yang berurutan. Selain itu, penelitian juga harus dibuat secara logis dan tidak memanipulasi hal apapun di dalamnya. Yang kedua, bersifat ilmiah. Artinya, hasil penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan serta bisa dibuktikan kebenarannya. Maka penelitian harus menyajikan berbagai data atau temuan fakta. Yang ketiga, efisien dan bermanfaat. Artinya, penelitian harus disusun secara seefisien mungkin dan bisa dipahami oleh banyak kalangan. Selain itu, penelitian juga harus memiliki kontribusi bagi pengembangan pengetahuan. Yang keempat, analitis. Artinya, penelitian harus dilakukan, buktikan, serta dijelaskan melalui proses metode ilmiah. Hubungan sebab akibat antar variabel juga harus diuraikan dengan jelas dalam penelitian. Sudah Mbak Sabrina? Sudah Mbak. Baik, untuk materi hari ini tentang konsep dasar dan hakikat penelitian sudah kami paparkan. Untuk teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini, kami persilakan. Awak ambone wak aku. Mbak Rizky ingin bertanya. Baik, silakan Mas Akmal.
Nama saya Muhammad Ahmad Fali, sumber tanya di metode kualitatif kan cara mendapatkan data itu salah satunya dengan studi pustaka ya. Itu tolong jelaskan dong mekanisme cara mendapatkan data dengan studi pustaka Marisa. Maaf, suaranya kurang jelas, Mas. Cara mendapatkan data dengan metode studi pustaka di metode kualitatif ya. Tolong jelaskan mekanismenya. Baik, silakan barangkali teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Aduh, upacara. Gimana kok berhenti? Sebentar, Pak, lagi dicari jawabannya. Oke. Pertanyaannya boleh diketik ya, nggak ditanya juga nggak apa-apa. Yang penting diketik nggak apa-apa. Nanti yang penting dijawab sama pemateri. Oh, berarti soalnya diketik lewat WA Group, Pak? Enggak, lewat ini aja. Di sini kan ada. Oh, enggak. Bisa ya lewat Google Meet ya? Bisa. Cepetan Mbak, ini lagi tak rekam soalnya. Jawabannya cepetan ya. Cepetan Mbak jawabnya. Ini soalnya tak rekam. Oh, iya. Izin bertanya Mbak Rizka, Mbak Sabrina. Iya, monggo, Mas Dandi. Di penelitian kualitatif, apakah hasil kajiannya itu komprehensif, Mbak? Atau bagaimana, Mbak? Di penelitian kualitatif. Ulangi lagi, Mas, pertanyaannya. Ya, di penelitian kualitatif, apakah hasil kajiannya itu komprehensif atau bagaimana Mbak Rizka dan Mbak Sabrina?
kasih Mas Akmal. Itu Mas Akmal. Kurang jelas semua jawabannya. Mendapatkan data dari metode kualitatif yaitu melalui wawancara, teknik mengumpulkan data wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus atau focus group discussion FGD. Maksudnya yang saya tanyakan itu cara mendapatkan data dengan studi pustaka, Mbak. Itu gimana caranya? Mekanismenya tuh bagaimana? Terima Pak. Loh, Terima kasih Pak. Hati-hati Pak. Dan dia angkat tangan terus nggak kabur. Oke, Mal. Pak Wan, Mas Andi. Ya. Akmal, Iya. kan dijawab Leman. Jawab, Po. Nunggu kok. Ya. Jawab soalnya lupa paketan nih, Mal. Jawab. Orang lupa paketan apa sih? Tim menjawab pertanyaan dari Mas Akmal. Menurut jurnal, dia bacanya jurnal. Menurut jurnal Dr. Haji Mujia tahun 2017, ada beberapa mekanisme atau langkah-langkah penelitian studi kasus dalam metode kualitatif, yaitu kasus bisa diperoleh dari hasil pengamatan peneliti sendiri, pengalamannya selama ini, hasil membaca buku, majalah ilmiah, koran, dan lain-lain. Setelah sumber-sumber bacaan diperoleh, peneliti membacanya untuk menentukan tema besar penelitian. Nah, dari tema besar disempitkan lagi menjadi topik agar bisa fokus. Dari topik peneliti dapat memberikan tekanan pada objek kajian yang selanjutnya menjadi kasus. Dari tema, topik, dan objek kajian, peneliti merumuskan judul penelitian. Dengan demikian, judul penelitian dibuat setelah tema, topik, objek, atau kasus yang ditentukan. Singkatnya seperti ini. Pertama mencari tema, kemudian dari tema disempitkan lagi menjadi topik. Setelah sudah mendapatkan topik, baru membuat objek kajian atau studi kasus. Setelah sudah terkumpul semua, ada tema, topik, dan studi kasus, baru mencari judul untuk penelitian. Kurang lebih seperti itu, Mas Akmal. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Ya, selanjutnya Mbak Sabrina jawab Mas Hendy, Mbak. Ya, ada kita nanti sabar. Julpa takon Julpa. Oh iya. Ngomong dulu, guys. Ya Allah, ya Allah. Ngomong sharing. Gede. Kamu kuliah sejak dini ya, Teh? Mahasiswa muda. Kenalan nggak? Nggak boleh. Zikri. Yuk, dipentolongi gue. Halo Mbak, gitu. Halo. Kaku nemen Zoom. Tapi asa sih. Jangan salah.
Aja rusak ya Allah. Lah us uang harus panas temen Pak. Burung panas mobil. Yang motornya kunci setang yang. Motornya kunci setang. Mas neng dia ngapa apa sih ya? Apa mas? Oke. Tak kunci motornya dikunci setang sing putih. Terus kuncinya di dalanang jero. Pertanyaannya nggak ada sing apa sih, Riz? Dari Mbak Isti karo Julpa. Mas Sandy urung ya?